Segera Anda ikuti Radio Talk Show Pas FM bersama PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan atau UP3 Surabaya Selatan. Selamat mengikuti. Halo, selamat siang mitra bisnis. Terima kasih masih terus setia bersama Pas FM. Saya Eva Yolanda kembali hadir di Radio Talk Show Pas FM sampai jam 1 siang nanti ya. Bersama dengan PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Surabaya Selatan. Jadi hari ini nih masih akan ngobrol seputar culture. Jadi pastikan juga untuk Anda tahu banyak tentang culture ini, apalagi kalau kemarin sudah ngikuti tapi mungkin terlambat gitu ya, atau mungkin belum jelas. Sekarang saatnya untuk bisa bertanya dengan teman-teman dari UP3 Surabaya Selatan dan bisa join juga di WhatsApp Pas FM untuk pertanyaan seputar layanan PLN dan juga culture ini, kado listrik ceria ya. Jadi bisa langsung bergabung di WhatsApp kami nanti di 0812 104 kali 043. Dan di studio Pas FM siang hari ini sudah hadir ada Bapak Arif Darmawanto, manajer PT PLN ULP Darmo Permai. Selamat siang Pak Arif. Selamat siang. Oke, kemudian juga ada Pak Putra Surya Pribadi, manajer PT PLN ULP Rungkut. Selamat siang Pak Putra. Selamat siang. Oke, terima kasih sudah hadir di Pas FM. Lagi sibuk banget ini untuk hari ini? Sangat sibuk. Sangat sibuk. Kapan PLN nggak sibuk ya Pak ya? Kami 25 jam. Kemarin juga kedatangan bapak-bapak yang punya tegangan tinggi, ini juga sama tegangannya tinggi kayak ini. Bastrumnya kenceng gitu ya. Oke baik, ini hari pelanggan luar biasa pasti ya Pak, responnya dari masyarakat ya Pak ya? Sangat luar biasa. Oke baik, dan mitra bisnis jangan lupa saya ingatkan lagi, ini mumpung kesempatannya ya, Anda yang mungkin ada di area Surabaya Selatan lagi mendengarkan talk show ini bisa bergabung dengan Pak Sahab langsung bertanya seputar layanan PLN di area Surabaya Selatan atau di area yang lebih luas, kemudian juga seputar culture bisa bergabung dengan kami di WhatsApp Pas FM sekali lagi di 0812 104 kali 043. Baik, kita langsung ke pertanyaan ini Pak, kayaknya nggak perlu panjang-panjang gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan dulu tentang UP3 Surabaya Selatan ini, ruang lingkupnya itu meliputi area mana saja? Siapa dulu nih? Monggo. Oke, saya coba menjawab ya. Jadi UP3 Surabaya Selatan ini salah satu UP3 yang sangat luas ya di metropolis Surabaya ini. Wilayahnya mulai dari Rungkut, Gedangan, Duku Kupang, Darmo Permai, dan Ngagel. Kita ada 5 unit di Surabaya Selatan ini. Pastinya sangat luas, sangat kompleks ya. Jadi kalau misalkan di Ngagel ini mungkin lebih ke kawasan apa ya, perekonomian gitu ya. Di Darmo Permai itu kan wilayah perumahan-perumahan mulai Pakuwon, Citraland itu ya di sana. Terus kalau di Duku Kupang ini banyak tempat-tempat VIP seperti Polda, Kodam, Kejaksaan. Lalu kalau di Rungkut ini area industri besar ya kan. Kalau Gedangan udah terkenal pastinya ya bandara salah satunya. Oke. Cukup luas ya Pak untuk Surabaya Selatan ya. Iya. Jadi ini area Ngagel juga termasuk ya wilayah juga ya Surabaya Selatan ya. Oke baik. Sebelum dilanjut ada informasi untuk Anda mitra bisnis. Jadi untuk yang bergabung partisipan yang join di talk show ini kita sediakan ada 3 gift menarik dari Pas FM untuk Anda ya. Sekali lagi ada 3 gift menarik yang kami berikan untuk Anda partisipan yang join di talk show ini. Baik Pak, kemudian yang berikutnya nih, kalau boleh tahu untuk layanan pelanggan yang diberikan oleh UP3 Surabaya Selatan ini apa saja nih? Mungkin ada yang berbeda dengan area lainnya atau sama sebetulnya? Pak ya. Arif. Secara keseluruhan ya sama, akan tapi Surabaya Selatan ini mempunyai satu kelebihan ya, dan lebih kompleks lagi ya. Kita mulai ada pelanggan industri, VVIP sampai rumah-rumah yang dikatakan VIP ya, rumah VIP dan banyak di Surabaya Selatan itu perumahan-perumahan yang menggunakan kabel tanah ya. Jadi itu merupakan layanan khusus dari PLN Surabaya Selatan sendiri. Selain itu di hari pelayanan pelanggan ini ya, kita juga
ada Light Up the Dream ya. Apa tuh, Pak? Light Up the Dream itu salah satu program kami ya. Jadi listrik gratis untuk warga yang memang membutuhkan. Ya, jadinya memang kita freekan untuk warga yang membutuhkan terkait penyambungannya. Oke. Tapi kalau tadi kan disampaikan Pak Arief bahwa ada memang ada kelebihan di Surabaya Selatan gitu ya Pak ya, karena barangkali ini karena beragam gitu ya, sangat beragam gitu ya. Untuk pelanggannya ini seperti ada VIP, VIP, kemudian juga ada industri yang cukup banyak gitu ya Pak ya. Apakah itu mungkin penyebabnya? Betul sekali. Jadi mulai kalangan menengah sampai atas, terus mulai industri kecil, mikro sampai industri yang besar, ada semua di Surabaya Selatan ya. Oke. Tadi yang disampaikan light up the dream. Oke. Ini barangkali salah satu peranan dari UP3 Surabaya Selatan di Hari Pelanggan ini ya Pak ya. Ya. Ada syarat khusus barangkali Pak yang untuk bisa mendapatkan layanan ini? Iya. Memang ini kita khususkan buat masyarakat yang belum mempunyai listrik dan dia membutuhkan. Maksudnya yang membutuhkan ini pengen punya listrik tapi tidak ada uangnya, ibaratnya gitu ya. Okay. Jadi kita bantu di situ ya. Terkait persyaratan mungkin kita akan melakukan survei dulu ya, survei kelayakannya. Kalau memang dirasa itu layak, akan kita bantu. Oke. Itu periodenya hanya di periode di Hari Pelanggan saja Pak? Untuk sekarang ini kita utamakan itu. Oke. Tidak menutup kemungkinan itu akan berjalan terus ya. Oh, jadi ini program ini baru di Hari Pelanggan ini ya Pak ya? Ya. Dijalankan. Sebelumnya sudah, cuma karena ini Hari Pelanggan lebih banyak lagi kita. Oke. Gitu kan, ya. Jadi untuk saat ini sudah berapa banyak Pak yang bisa diberikan layanan ini? Sudah di area Surabaya Selatan ya? Ya udah puluhan sih, udah banyak sih udah ini yang kita lakukan. Jadi seperti biasa pengajuan dulu ke area masing-masing ya Pak ya? Betul. Oke. Jadi selain ada pengajuan, kalau memang dirasa itu masyarakat ada yang membutuhkan, kita survei juga. Tiap hari kan teman-teman ada ya yang keliling lapangan, itu bisa juga targetnya dari mereka. Oke, nah ini juga informasi yang luar biasa, barangkali ada yang belum tahu ya. Mungkin dari tetangga gitu bisa memberikan informasi juga gitu ya Pak ya, barangkali ada yang membutuhkan gitu. Nah ini menarik sekali program ini di Hari Pelanggan Nasional, Light Up the Dream. Jadi untuk masyarakat yang kurang mampu begitu ya Pak ya, tetap melalui prosedur ada survei dan lain sebagainya ya. Ini dimanfaatkan sebaik-baiknya, barangkali Anda bisa diinfokan ke mitra bisnis yang lain atau ke rekan atau tetangga, saudara gitu yang mungkin barangkali membutuhkan layanan ini. Baik, yang berikutnya Pak, bisa disampaikan juga ada layanan apa lagi di area ini? Nah ini yang justru jarang-jarang ya. Ini kita ada culture ya, kado listrik ceria. Okay. Jadi mumpung eventnya baik ini, kita menyediakan promo. Jadi yang misalnya awalnya kalau hari-hari biasa kita tambah daya itu bayarnya 100% ya, ini kita potong jadi cuma 50% saja. Oke, menarik sekali. Nah pastinya ada syarat dan ketentuannya ya Pak ya. Nanti kita akan bahas setelah jeda ya. Kita break dulu sebentar Pak. Siap. Oke, jadi silakan Pak Putra, Pak Arief istirahat dulu sebentar. Dan ada mitra bisnis juga kita berikan kesempatan untuk langsung bisa dikirimkan pertanyaannya melalui WhatsApp Pas FM di 081214 Ada 3 gift untuk Anda dari Pas FM buat partisipan yang bergabung di Radio Talk Show ini ya. Tetap bersama kami kembali setelah jeda. Masih Anda ikuti Radio Talk Show Pas FM bersama PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan atau UP3 Surabaya Selatan. Oke, mitra bisnis masih di Radio Talk Show Pas FM bersama PLN UP3 Surabaya Selatan ya. Memang spesial di Hari Pelanggan ini kita membahas putar culture kado listrik ceria.
Tapi juga kalau Anda yang ingin bertanya seputar layanan PLN khususnya ada di Surabaya Selatan juga boleh, atau mungkin juga yang lebih umum ya boleh bergabung di WhatsApp Pas FM, karena kami juga ada 3 gift dari Pas FM untuk Anda yang bergabung di Radio Talk Show ini ya. Oke, kita akan ke Pak Arief dan juga Pak Putra. Ini untuk program culture ini memang menarik sekali. Responnya seperti apa Pak sejauh ini sebelum kita bahas lebih panjang kalau bicara soal respon dari masyarakat dulu nih? Respon masyarakat sangat ditunggu-tunggu ya. Jadi memang kebanyakan itu nanti tunggu aja kalau pas PLN lagi ada promo. Lah ini mumpung promonya datang, silakan. Jadi dan ini terbatasnya sampai hanya tanggal 17. Okay. Jadi jangan ragu-ragu kalau mau daftar, monggo. Masih ada waktu 1 minggu ya Pak ya? Masih ada waktu 1 minggu, dan kalau memang kurang jelas bisa lapor lewat PLN Mobile atau datang langsung ke kantor. Kita layani dengan senang hati. Tapi kalau boleh tahu syarat dan ketentuannya ini seperti apa untuk bisa dapat layanan culture ini? Ya, sangat mudah sih. Kita hanya transaksi di PLN Mobile, satu kali aja dapat 1 voucher. 1 voucher bisa digunakan untuk 1 ID pelanggan. Jadi ada batasnya. Ini juga dilebihkan. Jadi nggak hanya 1. Misalkan nih. Itu untuk transaksi apa Pak kalau di PLN Mobile itu? Bisa pembelian token. Oke. Ya, bisa pembayaran kalau untuk listrik yang pasca bayar. Ada nominalnya nggak, batasan nominal untuk pembelian? Bebas. Beli 5.000 pun dapat vouchernya. Oh. Iya. Dan itu maksimal 4. Jadi satu aplikasi. Misalkan kita punya 1 user aplikasi, terus teman kita masih belum punya ini, tapi pengen tambah daya, bisa didaftarkan lewat aplikasi PLN Mobile kita. Jadi sampai bisa 4 itu. Jadi satu aplikasi itu bisa 4 pengguna? Iya betul, bisa, bukan 4 pengguna. 4 pendaftar? 4 pendaftar. Oke, jadi 1 user dengan 4 pendaftar ya Pak? Betul ya? sekali. Oke, baik. Karena mungkin ada mitra bisnis ya kan, yang punya rumah lebih dari 1 gitu. Jadi bisa digunakan semuanya, mau tambah daya semuanya. Misal punya 4, punya 1 akun kan, 1 orang biasanya punya 1 akun. Nah, kalau mitra bisnis punya 4 rumah ya 1 akun itu bisa digunakan untuk menambahkan 4 ID terdaftar. Oke, kan biasa beberapa alamat gitu ya Pak ya, mungkin A, B, C, D gitu ya Pak ya. Oke, baik. Itu yang harus ada pembelian dulu, ada transaksi dulu gitu ya Pak ya. Transaksi dulu, kemudian untuk dayanya sampai berapa? Sampai 7.700. 7.700. Hanya 1 fase ya Pak ya? 1 pas. Jadi ini khusus untuk 1 pas, tidak ubah tarif. Jadi syarat yang lain itu kan ada minimal menjadi pelanggan PLN itu adalah sebelum 1 September 2024. Jadi minimal sudah 1 tahun menjadi pelanggan. Oke. Lalu tadi melakukan transaksi ya kan, tidak mengubah tarif atau mengubah pas tadi, cuma 1 pas. Itu semuanya dari daya 450, 900 itu bisa minimal ke 1.300 sampai ke 7.700. 700. Oke. Jadi kalau misalnya dari 450 nih Pak mau loncat ke 1.300 gitu juga sama Pak? Sama ya, minimal tambah daya 50% gitu. Sama. Oke. Baik. Nah, kalau misalnya belum 1 tahun gitu gimana Pak? Tiba-tiba kepingin tambah daya gitu. Nah, itu saat ini belum bisa. Jadi harus menunggu. Maksa ya Pak ya? Iya, menunggu. Itulah yang ditunggu-tunggu sama rekan bisnis yang ada, mungkin itu ya. Iya kan kesempatannya ya Pak, yang mungkin dirasa setelah belum 1 tahun tapi bebannya kok banyak gitu ya. Daripada tiap kali ngedrop gitu ya, mungkin tambah daya gitu. Belum bisa Pak, harus nunggu 1 tahun ya. Karena syaratnya itu ketentuannya, secara sistem nanti nggak bisa. Tapi tahun depan nanti nggak ada lagi. Nah itu dia, kita kan nggak tahu ya kan. Ulang tahun PLN aja kalau gitu ditunggu ya Pak ya. Mumpung ada kesempatan, manfaatkan dengan baik. Oke, baik. Nah ini ada syarat lagi yang lainnya barangkali Pak? Syarat yang lain nggak ada, cuma ini bisa dilakukan via PLN Mobile. Hanya ya Pak? Hanya. Oke, baik. Mungkin kalau misalkan ada kesulitan ya,
mitra bisnis ada yang kesulitan udah install PLN Mobile kok susah daftar gak berhasil itu bisa nanti bisa datang ke kantor kami bantu. Oke, baik. Tapi dicoba dulu dengan PLN Mobile gitu ya. Baik, kalau misalnya ada kendala baru datang ke kantor ya, nanti dibantu sama teman-teman. Baik, jadi ini culture ini periodenya mulai dari tanggal 4 sampai 17 ya, 4 sampai 17. Dan ini bisa dimanfaatkan sebanyak karena sudah cukup banyak ya Pak ya yang menggunakan promo ini. Sudah cukup banyak. Oke, nah ini kesempatan. Kalau misalnya bisa jadi diperpanjang ya Pak kalau memang antusiasnya tinggi ya. Selama ini jarang-jarang sih diperpanjang. Ya berdoa sajalah Anda gitu ya yang saat ini berharap kepingin untuk tambah daya gitu 50%. Ini kesempatannya sampai dengan tanggal 17, masih ada waktu 6 hari lagi ya menuju tanggal 17. Jadi dicatat untuk persyaratannya jadi pelanggan PLN 1 tahun ya minimal 1 tahun. Kemudian juga di transaksinya harus ada transaksi dulu ya Pak ya, transaksi berapapun itu transaksinya 5.000 juga bisa untuk mendaftar. Kemudian 1 akun ya Pak untuk 4 pendaftar, jadi 1 akun untuk 4 pendaftar. Kemudian tadi yang 1 akun 4 pendaftar 1 tahun ya untuk pelanggannya ya Pak ya. Oke, ada lagi? Hanya ada 1 pas. 1 pas jadi ya. tidak merubah pas. Iya, sampai dan 7.700. yang menarik ini dari 450 mau ke 1.300 juga sama ya Pak, dapat 50% ya. Sama, iya. Oke, baik. Ya, silakan bisa dimanfaatkan untuk Anda yang mau tambah daya 50% loh dari harga yang ada dari tarif normal ya Pak ya. Ini harus melalui melalui PLN Mobile ya. Harus melalui PLN Mobile. Kemudian kalau misalnya ada kendala baru Anda bisa ke rekan-rekan di PLN ya, dibantu. Baik, ini coba untuk yang lainnya pertanyaan berikutnya ini kalau targetnya sebetulnya siapa sih Pak yang disasar? Targetnya ya seluruh mitra bisnis rumah tangga. Oke. Yang membutuhkan bisnis juga bisa ya Pak ya? Tarif bisnis juga bisa, tarif sosial juga bisa gitu. Oh. Tarif bisnis itu beda ya Pak ya? Beda. Ya. Bedanya gimana? Kan tarif bisnis ini lebih untuk ke mungkin UMKM gitu yang di ya fungsinya untuk bisnis, terus ada rumah tangga ya kan yang fungsinya untuk rumah tangga, lalu tarif sosial ini yang mungkin lebih ke tempat ibadah atau ke lokasi-lokasi yang digunakan untuk sosial itu kan memang secara tarif memang berbeda-beda. Oh gitu. Ya. Oh kirain selama ini sama gitu ya, ternyata berbeda ya untuk tarif bisnis dan rumah tangga gitu ya. Baik, dan ini sudah beberapa pertanyaan yang masuk ke WhatsApp Pas FM. Jadi buat Anda yang belum sempat bergabung, ada pertanyaan jangan disimpan saja gitu, karena ini kesempatannya untuk bisa bertanya langsung dengan teman-teman dari UP3 Surabaya Selatan. Jadi bisa langsung join sekarang juga. WhatsApp Pas FM terbuka untuk Anda di 0812 144 karena kita juga ada 3 gift untuk Anda partisipan yang bergabung di talk show ini dari Pas FM ya. Oke, jeda dulu sebentar Pak, nanti kita lanjutkan lagi. Tetap bersama kami Mitra Bisnis, kami akan kembali sesaat lagi. Masih Anda ikuti Radio Talk Show Pas FM bersama PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan atau UP3 Surabaya Selatan. Ya, Mitra Bisnis, saya Velana masih bersama Anda di Radio Talk Show Pas FM bersama PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Surabaya Selatan. Dan hari ini lebih banyak berbincang seputar culture. Jadi untuk Anda yang ingin tahu banyak seputar culture ini silakan bisa bergabung di WhatsApp Pas FM atau mau tahu tentang layanan terkait layanan di Surabaya Selatan juga bisa join di WhatsApp ini di 0812 144 Pas FM juga memberikan 3 gift untuk Anda partisipan yang bergabung di Radio Talk Show ini. Kembali bersama dengan Pak Arif Darmawanto dan juga Pak Putra Surya Pribadi ya. Baik, kita akan melanjutkan lagi nih Pak. Untuk pertanyaan sepertinya memang sudah cukup banyak yang bergabung. Kita coba jawab dulu ya Pak ya untuk pertanyaan yang ada. Satu pertanyaan dulu kita coba jawab. Dari Pak Kusuma menanyakan apakah ada diskon khusus untuk bisnis rumahan nih Pak?
syukur-syukurnya bisa free lo. Gimana ini? Monggo Pak Putra atau Pak Arif yang mau jawab. Iya, kalau untuk bisnis rumahan itu tadi sudah dibedakan dengan tarifnya. Kalau R untuk rumah tangga, kalau bisnis bisa didaftarkan di tarif bisnis. Kalaupun punya bisnis di rumah, misalkan ada yang kadang kan ada yang jual freezer itu ya, itu bisa asal tempat bisnisnya dan rumahnya ini terpisah. Oh gitu. Ya, karena memang untuk rupiah perkawiannya antara bisnis dan rumah tangga itu berbeda. Mungkin tujuannya dari pemerintah adalah membangkitkan usaha mikro ya. Jadi memang kalau untuk bisnis bisa didaftarkan di tarif bisnis. Nanti dengan tetap ada syarat dan ketentuannya, salah satunya dengan melampirkan surat izin usahanya. Ya, jadi kalau memang perlu dayanya yang lebih, ini kesempatannya. Jangan dilewatkan, cuma sampai tanggal 27. Dan caranya 17, tadi Pak. 17, mohon maaf, 7 kurang belasnya ya. Sampai tanggal 17 ya. Kalau tanggal 7 udah lewat nih. Nggih, sampai tanggal 17. Mumpung ada diskon ya Pak? Diskon 50%. 50%. Jadi ini boleh untuk rumahan dan juga untuk bisnis ya Pak ya? Betul sekali. Oke, ini yang UMKM, bisnis pemula gitu nih, dimanfaatkan kesempatan yang ada buat nambah daya, apalagi kalau memang kebutuhan listriknya besar ya Pak ya? Betul. Nah ini bisa langsung bergabung, ada download dulu aplikasinya PLN Mobile, kemudian transaksi dulu. Mau 5.000 juga bisa ya Pak ya, transaksi dulu, baru setelah itu Anda bisa mendaftarkan untuk tambah daya ya, bisa untuk yang rumah Anda dan juga bisnisnya sekaligus, bisa 4 kan ya Pak? Bisa. Oke, baik, kita akan ke pertanyaan lain, tapi sebelumnya saya mau nanya dulu nih Pak, sebetulnya kalau boleh tahu berapa sih target untuk tambah daya ini di area UP3 Surabaya Selatan sendiri? Kurang lebih kalau targetnya kita sih sekitar 2.000. 2.000. Sekarang sudah berapa nih Pak? Sedikit lah bocoran. Ya. Berapa ya? Masih di sekitar 40%. 40%. Oke. Optimis nih? Kurang 1 minggu? Pasti. Cuma biasanya orang-orang itu masalahnya sukanya kan pas mepet. Khawatirnya gitu. Pas mepet nanti pembayarannya ada masalah, kelewat harinya, lama-lama nanti nggak dapat diskonnya. Gitu ya. Tapi kalau misalnya di hari terakhir gitu tetap bisa dilayani kan Pak untuk hari berikutnya untuk penambahan dayanya? Bisa ya, yang penting pembayarannya itu tetap di hari itu gitu terakhir. Oke, baik. Kemudian ini kan tadi sudah 40% gitu ya, targetnya sekitar 2.000. Nah ini apa yang coba dilakukan oleh UP3 Surabaya Selatan ini, bentuk sosialisasi seperti apa gitu? Oke, teman-teman di di WLP, di UP3 ini semuanya ya, mulai dari pegawai di PLN ini semuanya melakukan sosialisasi. Dari petugas gangguan kami kalau datang ke rumah-rumah gangguan itu listriknya jelek-jelek juga kita sosialisasikan ya kan. Lalu teman-teman billman yang bertugas mencatat meter itu juga keliling sambil bagikan brosur. Betul. Kita juga masang spanduk di beberapa tempat juga. Kita juga rencana ini kerjasama sama pemerintah kota untuk masang videotron. Itu juga kita pasang iklan di situ juga. Pastinya juga sama seperti ini kita ke Pas FM ini juga kita dalam rangka sosialisasi gitu kan. Oke, baik. Jadi seperti itu, Anda yang ada di wilayah Surabaya Selatan gitu dimanfaatkan kesempatan yang ada. Culture cuma ada sampai dengan tanggal 17 ya. Sekali lagi ini selalu diulang-ulang sampai dengan tanggal 17. Kita akan coba ke pertanyaan yang lain Pak. Bisa dijawab untuk Pak Marco, penambahan instalasi mobil listrik bagaimana dan apa saja syaratnya Pak? Jadi ini mau pasang untuk instalasi listrik ya, pastinya sudah beli mobil listriknya dulu. Nah, kalau udah beli mobil listrik itu kan nanti biasanya dari pihak penjualnya dealernya ya, itu biasanya sudah koordinasi dari PLN. Nanti ada salah satu mitra bisnis yang punya mobil baru di wilayah mana, itu menghubungi PLN, nanti kita survei.
Nanti kita lihat kelengkapannya, STNK-nya sudah turun, nanti terus chargernya sudah ada. Nah, nanti terus dimohonkan untuk proses pasang baru. Dari permohonan proses pasang baru itu lah kita pasang untuk apa namanya KW meternya. Itu biasanya butuh waktu berapa lama ya Pak untuk mulai dari pengajuan sampai pemasangan? Itu kalau dari pengajuan ini tergantung dari hasil survei ya. Kadang kan kita mau pasang chargernya atau mobilnya belum ada, tapi dia udah proses pembelian. Nah, kita harus semuanya sampai ready dulu. Jangan sampai kita sudah pasang ternyata mobil atau ini nanti batal atau STNK-nya ternyata bermasalah belum ada, itu kita nggak pasang dulu. Jadi sampai semuanya ada, terus meternya ada. Jadi kita pasang KWH meter itu nanti langsung kita sambung dengan alat chargernya dari mobil itu. Gitu. Jangan sampai kita pasang meteran tapi nggak tersambungkan. Nanti kan khawatirnya disalahgunakan juga. Oke, baik. Ya, kita akan lanjutkan nanti Pak. Kita jeda dulu sebentar. Boleh. Masih banyak pertanyaan. Jadi jangan lupa silakan ada mitra bisnis yang belum bergabung. Ini kesempatan Anda untuk bisa bertanya dengan teman-teman dari PLN UP3 Surabaya Selatan ke WhatsApp Pas FM di 081214x043 ya. Dan ada 3 gift dari Pas FM untuk Anda partisipan yang bergabung. Tetap bersama kami kembali sesaat lagi. Masih Anda ikuti Radio Talk Show Pas FM bersama PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan atau UP3 Surabaya Selatan. Oke, kita lanjutkan lagi Radio Talk Show Pas FM siang hari ini bersama dengan PLN Unit UP3 Surabaya Selatan. Masih ada Pak Arief Darmawanto, Manajer PT PLN ULP Darmo Permai, dan Pak Putra Surya Pribadi, Manajer PT PLN ULP Rungkut. Kita akan coba ke WhatsApp dulu ya Pak ya, karena ada banyak yang sudah bergabung. Selamat siang dulu buat Pak Awe di Surabaya Barat. Buat Pas FM dan PLN Surabaya Selatan, selamat siang. Bapak-bapak yang terhormat, katanya kalau yang mau bayar bulanan ke token apa juga dilayani juga ya Pak ya, dan apa ada programnya juga? Ini mungkin maksudnya ya. Ya, migrasi. Jadi, dari bulanan ke token. PLN ini sekarang sangat open sekali ya. Jadi kalau misalkan mau ke Pasca dipersilakan, mau ke Prabaya dipersilakan. Tentunya dengan keunggulannya masing-masing. Kalau mau yang mengatur pemakaiannya tiap bulannya bisa ke Pasca. Jadi nggak usah ditunggu, nggak usah khawatir listriknya padam karena kehabisan token, itu ke Pasca. Tiap bulan dibayar. Dan tentunya jangan lupa, jangan sampai melebihi tanggal 20 ya. Jadi kalau sudah melebihi tanggal 20, kalau meter pasca akhirnya akan ada teman-teman dari PLN yang melakukan pemutusan. Bisa dari pasca mau beralih migrasi ke prabayar ataupun sebaliknya bisa dilayani. Bisa lewat PLN Mobile ya. Jadi sekarang PLN itu dalam genggaman. Apapun bisa dilakukan lewat PLN Mobile ya. Oke, jadi kontrol segala sesuatunya bisa di satu genggaman gitu ya Pak ya? Betul sekali. Mau misalkan listriknya lagi padam, mau lapor gangguan, PLN Mobile. Mau tambah daya bisa PLN Mobile. Mau keluhan bisa PLN Mobile. Iya, tapi jangan marah-marah ya Pak ya? Betul. Oke, gitu ya Pak Awe di Surabaya Barat. Ini kalau Anda mau migrasi dari bulanan ke token sangat-sangat bisa dan sangat mudah dengan menggunakan PLN Mobile tadi ya Pak ya. Betul. Atau bisa datang langsung ke kantor PLN di wilayah Anda gitu, wilayah Surabaya Barat ini Pak. Kemudian ini ada programnya nggak sekarang ini, barangkali program untuk yang ini atau khusus buat di hari pelanggan ini dikasih nggak ini? Kalau untuk promonya nggak ada. Nggak ada ya. Oke. Iya. Jadi begitu ya Pak Awe untuk penjelasannya dari teman-teman dari PLN ini. Jadi untuk Anda yang mau migrasi dari bulanan ke token, silakan bisa gunakan layanan melalui PLN Mobile atau juga bisa datang langsung ke kantor PLN di terdekat ya Pak ya. Oke, baik. Kemudian untuk kita mau tanya nih Pak sedikit, kadang ini untuk pemakaian listrik sekarang ini kan ya pinginnya yang aman ya Pak ya, tapi barangkali ada tips ini untuk pemakaian listrik yang aman ini yang seperti apa gitu? Oke, pastinya ya
gunakan sesuai dengan daya kemampuan listrik yang ada di rumah. Jadi kalau misalkan listriknya misalkan daya 1300 gitu ya, kan pastinya 1300 itu paling AC 1 PK gitu ya. Terus ada kulkas, ada TV gitu di rumah buat masak nasi, ada pompa air, itu kan udah cukup. Tapi terkadang dengan sekarang cuaca Surabaya yang makin panas gitu ya, akhirnya nambah AC nih di ruang tamu 1 PK lagi. Nah akhirnya kan jeglek-jeglek, ini kurang dayanya, harusnya tambah daya. Tapi terkadang ini akhirnya diotak-atik gimana caranya biar listriknya nggak jeglek, nggak putus. Nah ini yang membahayakan. Oh itu di sendiri ya Pak ya? Oke. Itu jadi kalau ada permasalahan, misalkan ada mati atau apa, lebih baik ngubungi PLN. Kan via PLN Mobile kalau ada gangguan itu bisa langsung lapor, petugas kami langsung datang. Jangan sampai diotak-atik, karena satu, nggak semua orang mungkin tahu ya apa namanya bahayanya listrik ya. Dan pastinya kalau misalkan terkena listrik ya pastinya sangat bahaya sekali. Oke, baik. Ini ada juga pertanyaan, barangkali nih Bapak belum sempat join tadi ya, karena pertanyaannya hampir sama dengan apa yang sudah ditanyakan tadi, sudah dijelaskan oleh Bapak-Bapak, tapi tidak apa-apa. Ini karena masih di suasana hari pelanggan dan program culture ini gitu ya Pak ya, targetnya kan 2000, ini baru 40%. Ini ditanyakan juga, siapa saja sebetulnya pelanggan yang bisa menikmati promo 50% ini untuk tambah daya? Oke, semua pelanggan di satu pas ya, mulai tarif sosial, tarif bisnis ataupun rumah tangga. Itu bisa melakukan tambah daya. Yang penting itu tadi syaratnya sudah menjadi pelanggan sebelum 1 September. Jadi udah 1 tahun menjadi pelanggan. Lalu sudah melakukan transaksi di PLN Mobile. Lalu apa namanya? Satu pas ya, tidak merubah tidak merubah pasnya, lalu tidak merubah tarif juga dari R ke B, dari B ke R gitu. Sama tidak migrasi tadi dari misalkan dari pasca bayar ke prabayar atau prabayar ke pasca bayar, itu tidak bisa. Tidak bisa ya. Selain memberikan potongan harga, manfaat apa lagi yang bisa dirasakan oleh pelanggan dari program ini Pak? Selain potongan harga. Oke, yang pastinya kalau tambah daya sekarang selain harganya itu karena kita lagi gencar-gencarnya ya. Kita pelayanannya juga kita percepat. Jadi sekarang kebanyakan bayar ya, pagi ini bayar gitu, sore sudah kami eksekusi. Paling lambat besoknya itu pasti sudah tereksekusi. Jadi tenang aja, tunggu di rumah, nggak sampai lama. Oke, ini sudah menjawab pertanyaan juga ini, bagaimana PLN memastikan proses tambah dayanya tetap cepat dan aman gitu ya. Oke, kalau gitu kita break dulu, nanti kita akan lanjutkan lagi, masih ada 1 sesi terakhir ya Pak ya. Oke, tetap bersama kami Mitra Bisnis, kami akan kembali sesaat lagi. Pas FM 104.3 Business Radio. Masih Anda ikuti Radio Talk Show Pas FM bersama PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan atau UP3 Surabaya Selatan. Oke, Mitra Bisnis, kita lanjutkan lagi sesi terakhir untuk Talk Show Pas FM bersama PLN UP3 Surabaya Selatan ya. Dan Anda yang masih ingin bertanya, masih ada sedikit waktu untuk bisa mengirimkan pertanyaan Anda di WhatsApp kami di 08121-4x043 ya. Ada 3 gift dari Pas FM untuk Anda yang bergabung di Radio Talk Show ini. Oke Pak, ini yang berikutnya ada pertanyaan juga dari Pak Kris, berapa lama proses pengajuan untuk tambah daya ini? Kira-kira berapa lama waktunya Pak? Oke, seperti yang tadi saya sampaikan ya, tambah daya ini nggak sampai 24 jam. Insya Allah sudah kami pasang, kami eksekusi di rumah, dayanya sudah baru. Oke, tapi cepat tetap aman ya Pak ya? Pastinya aman. Cepat tetap aman. Pasti aman. Gitu, yang melaksanakan kan petugas-petugas dari PLN yang emang tugasnya untuk melakukan penyambungan. Oke, ya nanti kita akan lanjutkan lagi untuk pertanyaannya. Kemudian saya juga mau nanya nih Pak, sebetulnya kalau di lapangan gitu kan pasti ada banyak sekali hal-hal tak terduga gitu ya Pak ya, apalagi dengan kondisi yang seperti saat ini, kemudian juga
seperti tadi untuk program culture ini juga tantangannya juga cukup targetnya juga cukup besar gitu ya Pak. Tentu ada tantangan tersendiri. Kalau boleh tahu apa nih tantangan yang dihadapi oleh tim di lapangan terkait juga dengan target, kemudian juga ada keluhan dari pelanggan dan gangguan dan segala macam gitu. Apa nih kira-kira nih Pak? Iya, seperti yang disampaikan tadi ya sama Mas Putra ya. Jadi PLN ini ibaratnya kayak apa, toko Madura ya, 25 jam. Jadi kita selalu siap siaga ya, baik itu terkait gangguan, keluhan atau lain hal ya. Bahkan kalau kita misalkan ada gangguan rumah padam gitu, kita sampaikan lewat PLN Mobile, langsung terkonek dengan HP petugas yang aktif. Jadi gitu. Pelayanan kita terus berbenah, terus kita perbaiki agar bisa melayani dengan cepat dan baik ya. Jadi nggak 24 jam lagi ya Pak ya? 25 jam gitu. Dan mungkin sekedar info, kalaupun listrik padam itu ada dua kondisi. Yang itu pertama memang disebabkan oleh gangguan dan itu tidak ada pemberitahuan karena memang sifatnya gangguan dan kita telusuri, kalau bisa kita normalkan, kita segera normalkan ya. Dan kondisi kedua adalah ketika pemeliharaan. Pemeliharaan itu kita sampaikan pasti ada informasi. Pasti ya, ada informasi, baik itu di WAG ataupun di radio ataupun di media sosial lainnya ya. Kalau itu sifatnya pemeliharaan. Jadi kadang mitra bisnis itu ada yang tanya, ini listrik saya padam tapi kok nggak ada pemberitahuan. Nah itu sifatnya itu loh, Pak, kayak gitu ya. Gangguan ya Pak. Gangguan, betul sekali. Dan mungkin bisa direlakan ya untuk pohon-pohon yang dekat dengan jaringan, mungkin di rumahnya. Kalau ada teman-teman PLN yang ke sana untuk ngambil, untuk mengamankan, motong, bisa diizinkan. Dan itu memang berbahaya sekali ya karena tegangannya 20.000 ya, 20.000 volt. Jadi daripada dipertahankan dan membahayakan, lebih baik diberikan untuk dipotong. Kita bantu. Ataupun mitra bisnis kalau di rumahnya belum didatangi teman-teman PLN, tapi ini pohon saya sudah dekat dengan jaringan, ini bahaya, silakan dilaporkan, nanti kita bantu untuk eksekusinya. Dan itu kalau pohon. Kalau banyak juga yang bangunan nih, bangunan dekat jaringan, dan itu sangat membahayakan. Kadang karena ketidaktahuan ya, ketidaktahuan dikiranya kabelnya bungkus padahal kabel telanjang. Itu juga bisa dilaporkan ke kami ya, di PLN untuk kita lakukan pengamanan. Jadi kalau terkait dengan keselamatan sebenarnya tidak hanya milik petugas atau PLN saja gitu ya, tapi semua juga harus ikut menjaga gitu ya. Baik. Kemudian yang terakhir Pak, ini terkait dengan inovasi apa nih ke depan ini yang akan dilakukan atau mungkin sudah mulai berjalan? Iya, tentunya PLN ini sudah mengarah ke EBT ya, energi hijau, energi baru terbarukan. Ya. Di yang terbaru adalah di PLTS Apung Cirata ya, kita sudah bangun sekitar kapasitas 192 megawatt peak ya, lumayan besar ini. Dan ada lagi kalau misalkan mitra bisnis ingin rumahnya itu menggunakan PLTS, kita ada Icon, bisa dilayani melalui Icon Plus. Itu nanti ada syarat dan ketentuannya ya, tentunya ada di situ. Jadi bisa menggunakan PLTS dan PLN dalam kondisi yang bersama. Baik. Dan ini untuk program culture, sebelum menutup perbincangan, barangkali Pak Putra atau Pak Arif akan menyampaikan ke mitra bisnis. Yang rumahnya jeglek-jeglek ya kan ya, pastinya apalagi ngerasain mau masak nasi dimatikan dulu pompa airnya, kulkasnya gitu ya. Jangan ragu-ragu, segera ambil HP-nya ya kan, buka PLN Mobile-nya, langsung ajukan tambah daya mumpung masih promo. Apabila ada kesulitan, langsung datang ke kantor, hubungi kami bantu sampai berhasil. Baik. Jadi silakan dimanfaatkan melalui PLN Mobile, transaksi dulu ya Pak ya. Kemudian syaratnya tadi transaksi dulu berapapun minimalnya, kemudian nominalnya
Baru setelah itu Anda bisa melakukan pendaftaran tambah daya. Jadi siapapun mau rumahan dan juga bisnis ya bisa. Oke. Baik, luar biasa untuk informasinya. Terima kasih banyak untuk Pak Putra dan juga Pak Arif sudah hadir di studio Pas FM. Semoga targetnya tercapai 2000 gitu ya. Masih ada waktu 6 hari. Masyarakat juga harus berpartisipasi di sini gitu ya. Oke, terima kasih banyak sudah ada di Pas FM dan sampai ketemu lagi. Sukses untuk Anda. Terima kasih. Sukses untuk Pas FM juga. Baik, terima kasih. Dan mitra bisnis ada 3 gift untuk Anda yang bergabung siang hari ini kita berikan untuk Pak Awe di Surabaya Barat. Silakan Pak untuk bisa menghubungi Pas FM di 504-2288 untuk konfirmasi identitas diri. Kemudian juga kita berikan untuk Pak Kusuma dan satu lagi ada untuk Ibu Pujaya. Terima kasih banyak sudah bergabung di Radio Talk Show ini. Eva Yolanda, selamat siang, selamat berbisnis. Baru saja Anda ikuti Radio Talk Show Pas FM bersama PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan atau UP3 Surabaya Selatan. Terima kasih atas kebersamaan dan partisipasi Anda. Sampai jumpa dalam Radio Talk Show Pas FM berikutnya.